Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang unsur pembangun karya sastra, yaitu cerpen. Untuk yang pertama, ibu akan terangkan bahwa unsur pembangun karya sastra itu ada dua, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Adapun yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita. Yang akan kita bahas saat ini adalah tentang unsur intrinsik sebuah cerpen. Apa-apa sajakah unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen itu? Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada tokoh. Yang ketiga, ada watak. Yang keempat, latar. Dan yang kelima, ada alur. Yang keenam, sudut pandang. Ketujuh, gaya bahasa. Dan kedelapan, amanat. Untuk hari ini ibu akan jelaskan satu persatu dari unsur intrinsik tersebut. Pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah inti cerita atau pokok permasalahan yang ada dalam cerita itu apa. Kita tidak bisa membuat sebuah judul itu jadi tema. Tapi dalam membuat tema harus dalam bentuk kalimat. Yang kedua, tokoh. Di sini tokoh kita bagi tiga. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan ada tokoh tritagonis. Kalau yang antagonis itu tokoh yang selalu berlaku jahat, sedangkan tokoh protagonis tokoh yang selalu berbuat baik. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, tokoh yang menjadi penengah. Untuk yang selanjutnya yaitu watak. Di sini kita akan melihat bagaimanakah penggambaran watak tokoh. Pertama, bisa dari penampilan fisik, kemudian bisa dari ide-ide yang ditampilkan. Yang ketiga bisa dari dialog antar tokoh, serta yang terakhir dari yang diceritakan oleh pengarang. Jadi seorang tokoh itu bisa digambarkan melalui gambaran fisik, dari ide-ide yang dia keluarkan, atau diceritakan oleh pengarang, ataupun dialog antar tokoh. Selanjutnya yaitu mengenai alur. Di sini kita tidak lagi bicara mengenai jenis alurnya, tetapi kita berbicara mengenai tahapan alur. Tahapan alur itu ada yang disebut dengan pertama orientasi, yaitu perkenalan atau awal cerita. Yang kedua, tahapan alur yang kedua ada komplikasi, yaitu mulai timbulnya permasalahan atau konflik. Yang ketiga, ada disebut dengan resolusi, yaitu jalan keluar dari masalah yang timbul di dalam cerita. Sedangkan yang keempat itu disebut dengan koda. Koda itu adalah happy ending cerita. Apakah berakhir dengan gembira atau sedih. Untuk selanjutnya, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah posisi pengarang dalam cerita, bisa sebagai orang pertama dan bisa sebagai orang ketiga. Biasanya kalau orang pertama menggunakan kata aku, dan kalau orang ketiga biasanya menggunakan dia atau nama tokoh. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Di sini nanti akan kita pelajari beberapa gaya bahasa yang muncul dalam sebuah cerpen. Biasanya ada gaya bahasa personifikasi, litotes, hiperbola, ironi, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari lebih lanjut nanti tentang gaya bahasa. Yang terakhir adalah amanat. Amanat di sini adalah
apa pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita? Apakah membawa kebaikankah atau mencegah untuk hal-hal yang tidak baik? Mungkin ini saja unsur intrinsik yang membangun sebuah karya sastra atau cerpen. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba melatih membuat unsur intrinsik ini dengan menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dikarang oleh Buya Hamka. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa lebih paham, lebih mengerti, dan dapat mengerjakan tugas untuk menganalisis unsur intrinsik di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.